Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana si bungsu dan si sulung itu melakukan perbuatan yang berbeda karakternya antara yang satu dengan yang lain. Si bungsu itu menghabiskan banyak harta benda dari ayahnya, dari bapaknya, sehingga ia bersenang-senang dan menghabiskan harta yang telah ia jual dijadikan uang, dan akhirnya ia habiskan dalam waktu yang cepat. Ketika itu mulailah dia dalam penderitaan, sehingga penderitaan itu dia rasakan, dan ia mengalami refleksi bahwa di dalam rumah Bapa masih tersedia harta benda dan juga berlimpah makanan, sehingga ia berbalik. Ia menemui bapaknya dan kembali ke rumah, dan dengan senang hati Bapa merangkulnya dan memberikan suatu pesta bagi dia yang telah kembali, yaitu si bungsu. Tetapi berbeda dengan si sulung. Awalnya dia adalah seorang yang taat dan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi ketika melihat si bungsu itu kembali, ia merasa iri karena si bungsu mendapatkan perhatian dari bapaknya, mendapatkan rahmat berlimpah dengan adanya pesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu apa yang dilakukan oleh si bungsu ini merupakan pertobatan, buah dari penyesalan. Semasa Prapaskah ini kita juga mendapatkan kesempatan untuk menyesali diri kita, untuk melihat kembali apa yang kita lakukan sebelumnya, dan ketika kita merasa bersalah, kita perlu bertobat. Dan inilah kesempatan untuk kita mencoba memperbaiki dari apa yang kurang baik menjadi baik, dan apa yang baik menjadi lebih baik lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Bapa adalah Allah yang murah hati. Ia menyambut pertobatan, menyambut si bungsu, dan menegaskan kepada si sulung bahwa si bungsu ini telah hidup kembali, yaitu artinya bahwa ia berdosa dan bertobat lagi. Ini menunjukkan bahwa sikap si bungsu itu menyesali perbuatannya. Ia ingin berubah. Perubahan inilah yang dibutuhkan untuk suatu proses menuju kebahagiaan. Kita lihat Bapa memberikan pesta. Berarti ketika kita bertobat, kita akan mendapatkan rahmat kebahagiaan abadi. Pertobatan itu merupakan suatu proses di mana kita mencurahkan hati kita untuk melihat pembaruan. Yang Tuhan berikan adalah rahmat, kesempatan, sehingga apa yang kita lakukan, keputusan kita untuk bertobat, itu disambut kembali oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita diingatkan bahwa dalam masa pertobatan ini, kita memerlukan sebuah masa untuk menyesali. Ada waktu, ada suatu spasi atau ruang di mana kita melihat diri kita, melihat kelemahan kita, sehingga
kita membuat rencana dan akhirnya kita membuat keputusan dan bertindak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita dalam kegiatan sehari-hari mungkin melihat bahwa orang lain bersalah kepada kita dan kita juga bersalah kepada orang lain. Jadi ada saling melakukan perbuatan salah. Ini kesempatan kita untuk meminta maaf atau memberikan pengampunan dan saling memberikan maaf atau memberikan pengampunan. Ini adalah proses menuju pertobatan. Karena pertobatan tanpa disertai oleh tindakan itu sama saja dengan penyesalan, tetapi tidak diikuti dengan perbuatan perubahan itu. Maka dalam pertobatan itu memerlukan perubahan. Pertobatan memerlukan dimensi baru, yaitu dimensi untuk melakukan tindakan. Ini adalah kesempatan kita untuk menyadari bahwa apa yang kita lakukan dalam kelemahan itu perlu diperbaiki, sehingga harapan kita adalah memperoleh kebahagiaan dan nantinya menuju kebahagiaan abadi setelah hidup di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya ketika kita mengalami galau, mengalami kecemasan, mengalami situasi penderitaan, kita perlu ingat, kita membutuhkan ruang, kita memerlukan pertobatan. Disitulah tempat kita mengeluh, mengadu kepada Tuhan, bahwa kita itu membutuhkan Tuhan, bahwa kita perlu untuk melakukan tindakan perubahan. Dan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan nanti akan diterima dengan penuh keterbukaan karena Tuhan Maha Kasih. Semoga dalam rencana kita untuk menjadi baik, ini memberikan kita suatu peneguhan bahwa Tuhan memberikan rahmat kepada kita untuk terus-menerus melakukan pertobatan. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat itu. Tuhan memberkati. Amin.